Jadi bagaimana pelaksanaan evaluasi organisasi berdasarkan proses bisnis dan metrik dalam konteks penataan organisasi dan tata kerja, khususnya pada instansi pemerintah di Sekjen DPD, di Sekretariat Jenderal DPD RI. Nah, kami di Senayan, di lingkungan kami ada Sekretariat Jenderal DPR RI, ada Sekretariat Jenderal MPR, nah kami di Sekretariat Jenderal DPD RI. Nah, kami sampaikan bahwa pentingnya evaluasi organisasi inilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Di dalam perubahan lingkungan dinamika eksternal maupun internal, hal ini akan menuntut kita melakukan evaluasi organisasi yang ada saat ini. Jadi ada perubahan organisasi kelembagaan khususnya pada instansi pemerintah saat ini terjadi begitu signifikan. Tadi sudah sempat disinggung Mbak Winnie, pembicara yang sebelumnya, bahwa perubahan kementerian dan lembaga sekarang bertambah menjadi sekitar 40-an, sebelumnya 37 dan seterusnya. Ini merupakan dinamika eksternal maupun internal yang menuntut organisasi untuk berubah. Nah, perubahan itu tentunya bukan perubahan ke arah yang lebih buruk, tetapi menjadi struktur organisasi dan tata kerja yang lebih lincah, lebih yang struktur organisasi yang right size, right function, and right process, yang dengan proses yang tepat, fungsi yang tepat, dan ukuran organisasi yang tepat. Nah, desain organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kira-kira gitu organisasi untuk meningkatkan kinerja, membentuk organisasi yang lincah, gitu untuk dan mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi. Jadi, apakah organisasi yang baik itu bisa dengan mudah untuk mencapai visi dan misi atau malah mengganggu, malah ketika dalam pencapaian visi misi ini struktur yang terlalu gemuk atau struktur yang tidak efektif dan efisien malah menjadi hambatan dari pencapaian visi misi organisasi atau kelembagaan. Nah, ini pentingnya evaluasi organisasi pada poin ini. Nah, tentunya kalau kami membahas kenapa kita harus melakukan evaluasi organisasi, dinamika perubahan lingkungan ini mempengaruhi bagaimana kita melihat organisasi dan tata kerja saat ini. Adanya tantangan teknologi, disruption teknologi, perubahan dari tradisional industri 4.0, dari 1.0, 2.0, kemudian 3.0, dari dulu perkembangan mesin, kemudian ditemukan listrik, kemudian ditemukan komputer, kemudian komputer dan internet, kemudian sekarang era digital, bahkan eh, digitalisasi, kemudian artificial intelligence, perkembangan-perkembangan yang begitu cepat, perubahan lingkungan yang saat ini yang dikenal dengan era ketidakpastian, dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, yang dunia menjadi mengalami perubahan yang sangat cepat dan menjadi tidak pasti semuanya, ketidakpastiannya juga menjadi sangat tinggi. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Nah, ini penemuan-penemuan baru dan dalam aspek kehidupan, adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, ini akan mempengaruhi, akan memaksa organisasi untuk dilakukan evaluasi. Organisasi yang tradisional maka akan tidak cocok dengan organisasi dengan perubahan-perubahan digital saat ini. Nah, tentunya perubahan-perubahan dinamika lingkungan ini perlu disikapi tidak hanya evaluasi organisasi, tetapi sebenarnya dengan peningkatan kompetensi SDM. Kunci dari solusi untuk eh, men- apa namanya merespon dari perkembangan teknologi itu dengan peningkatan kompetensi SDM. Nah, di ASN saat ini core value ASN ini penting ketika kita pada kondisi industri 4.0 gitu, yang semua dengan serba digital dan seterusnya, maka sebenarnya sesungguhnya peningkatan kompetensi SDM core value berakhlak ini menjadi sesuatu kunci selain dengan organisasi yang tepat. Jadi sebagai dasar filosofi nilai dasar budaya ASN dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku, itu kalau disingkat itu berakhlak, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, kolaboratif. Nah, ini nilai-nilai core value yang bisa menghadapi perkembangan kalau ini dilakukan secara benar gitu. Pemerintah secara konsisten dengan benar menginternalisasi core value berakhlak ini, maka hal ini adalah salah satu tools untuk mensikapi perkembangan teknologi yang semakin mengerikan ini. Kemudian organisasi yang tepat atau organisasi yang sekarang disebut oleh Menpan, BKN dan sebagainya yang agile, yang lincah karena perkembangan teknologi, kemudian yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Ini terkait dengan bagaimana organisasi itu bisa mendukung atau mendorong mewujudkan visi misi tujuan organisasi yang dapat secara cepat menyesuaikan dinamika lingkungan yang dinamis yang sangat cepat berubah. Jadi tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adaptif dan lincah. Nah, ini perlunya evaluasi organisasi. Bagaimana menentukan organisasi yang saat ini di lingkungan kita, di instansi kita, atau di organisasi kita, bagaimana organisasi itu dapat secara efektif, efisien mewujudkan visi misi, juga secara adaptif dan lincah untuk em, mencapai tujuan organisasi itu. Nah, pendekatan-pendekatan ini menjadi penting untuk mendorong organisasi yang lebih kolaboratif, berorientasi hasil, dan berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Nah, ini dituntut untuk melakukan evaluasi organisasi. Nah, isu yang saat ini baru saja terjadi di Indonesia bahwa pemilu presiden tahun 2024 kemarin terpilih presiden Republik Indonesia yang baru. Nah, kemudian diikuti tentunya pembentukan kabinet merah putih periode tahun 2024-2029. Ini terjadi pergeseran tugas dan fungsi ketika sebelumnya presiden yang sebelumnya ada 37 sekitar 30 kementerian sekarang menjadi sekitar 40-an lebih gitu. Ini terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian dan lembaga. Dalam melakukan penataan tugas dan fungsi kementerian negara Kabinet Merah Putih pada tahun 2024-2029 terdapat beberapa instrumen hukum regulasi yang menjadi pedoman dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi. Jadi, salah satu aspek di dalam evaluasi organisasi kelembagaan di instansi pemerintah, tentunya aspek hukum ini menjadi penting. Jadi, ada peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024, yaitu tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara. Ini perlu menjadi pedoman karena ini menjadi pedoman di dalam penyusunan organisasi dan tata kerja di Kementerian Lembaga. Kemudian Kepres nomor 133 garis miring P tahun 2024. Ini tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024. Kemudian Peraturan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Nah, terkait dengan organisasi dan tata kerja, tiga instrumen hukum ini menjadi dasar yang perlu diperhatikan di dalam melakukan evaluasi organisasi. Lanjut. Nah, kami mendapatkan data dari Kementerian Pan-RB, itu ada sekitar perubahan dari yang kabinet sebelumnya ke kabinet Merah Putih yang 2024-2009. Jadi susunan Kementerian Negara ini ada 7 kementerian koordinator, kemudian 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas dan fungsi. Dua kementerian hanya perubahan nomenklatur. Nah, eh, detailnya ada di layar kami sampaikan. Yang biru itu, yang yang font hitam itu menunjukkan kementerian yang tetap. Yang fontnya hitam, yang warna hitam itu kalau terlihat itu yang tetap. Font biru menunjukkan kementerian yang berubah. Kemudian font merah menunjukkan kementerian yang hanya berubah nomenklatur saja. Jadi ini yang misalkan Kementerian Kumham berubah menjadi Kementerian Hukum dan seterusnya. Ada 4 kementerian di dalamnya. Nah, ini tentunya em, mewajibkan kita untuk melakukan evaluasi organisasi karena adanya perubahan-perubahan di dalam aturan yang harus dilaksanakan. Kemudian eh, lanjut Mas, dinamika perubahan lingkungan ini dari susunan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tahun 2024 menjadi 48. Jadi ada 48 kementerian koordinator dan kementerian
Itu ada 7 kementerian koordinator yang tadi saya sampaikan, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan pergeseran tugas dan fungsi, 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur. Nah, ini sebelumnya 34. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya eh, diperlukan evaluasi organisasi yang tepat. Kami lanjut. Nah, kami lakukan atau kami sampaikan untuk evaluasi organisasi untuk menjawab what dan why dan seterusnya dan terkait dengan evaluasi organisasi, maka bahwa evaluasi organisasi ini merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jadi evaluasi organisasi upaya sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menggunakan informasi guna menilai kinerja, struktur proses, dan sistem organisasi. Evaluasi mencakup aspek strategis maupun operasional guna memastikan bahwa organisasi tetap adaptif, efisien, dan relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Jadi konsep dasar evaluasi berakar pada prinsip-prinsip manajemen kinerja dan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Jadi perlu adanya organisasi yang ada saat ini, kemudian perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dari dimensi eksternal maupun internal, dari dimensi organisasi maupun proses ini perlu dilakukan, tidak hanya menilai pencapaian, tetapi juga untuk memahami proses, struktur, dan dinamika internal dan eksternal dalam mempengaruhi hasil organisasi. Nah, tujuan dari dan manfaat evaluasi organisasi ini untuk menilai kesesuaian struktur dan strategi. Tadi sudah sampaikan di awal, jadi supaya struktur ya organisasi saat ini yang kita punyai di instansi masing-masing, di organisasi masing-masing, apakah itu sudah sesuai bisa mendukung atau mempercepat efektivitas di dalam pencapaian strategi organisasi. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dengan melakukan evaluasi tentunya kita mengetahui struktur ini terlalu gemuk, apakah ini terlalu kurus atau kita kekurangan kotak untuk organisasi dan seterusnya. Menilai efisiensi proses dan efektivitas pelaksanaan tugas. Jadi tujuan yang ketiga, tujuan keempat adalah menyediakan dasar objektif untuk restrukturisasi organisasi. Nah, tentunya ini diperlukan ketika kementerian lembaga berubah dan seterusnya, tidak serta-merta juga langsung mengubah begitu, tetapi perlu evaluasi yang tepat supaya pencapaian strategi organisasi dapat lebih efektif, efisien, kemudian lebih adaptif, dan bisa di dalam perkembangan teknologi informasi bisa mengikuti dengan lebih cepat. Kemudian manfaatnya antara lain evaluasi organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendukung pengembalian keputusan berbasis bukti, evidence-based decision making, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menumbuhkan budaya evaluatif dan pembelajaran organisasi. Tentunya apabila kita lakukan evaluasi dari beberapa organisasi yang dirasa kurang tepat, tentunya kita perlu untuk memperbaiki secara berkelanjutan. Nah, tools, alat atau model evaluasi organisasi yang seperti apa itu ada beberapa model yang perlu kami sampaikan. Kita nanti tidak menyampaikan semua model, tetapi ini ada beberapa yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Vini yang di narasumber pertama tentang evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Tentunya Bapak Ibu yang berada di kementerian lembaga tentunya familiar dengan yang di bagian organisasi atau di Ortala tentunya familiar dengan Permenpan 20 tahun 2018. Kemudian ada juga model evaluasi organisasi terkait dengan balance scorecard. Nah, ini ada tokohnya David P. Narton. Kemudian ini ada dia mengukur kinerja dengan 4 perspektif, dari perspektif keuangannya, pelanggan, customer, kemudian proses internal, dan proses pembelajaran. Karena balance scorecard ini di Amerika di dalam suatu instansi itu dia bagus kinerja keuangannya, tetapi tiba-tiba kemudian bangkrut gitu.
Padahal kinerja keuangannya bagus, tetapi kok malah eh, perusahaan itu bangkrut. Nah, kemudian ternyata evaluasi organisasinya salah, hanya melihat dari kinerja keuangan saja. Ternyata ada aspek-aspek yang lain yang perlu dilakukan evaluasi. Nah, ini butuhnya evaluasi organisasi yang tepat. Kemudian ada McKinsey, ada 7S Framework mengevaluasi 7 elemen organisasi yang saling terkait. Jadi ada beberapa model yang tergantung dari kebutuhan evaluasi organisasi itu. Kalau dia membutuhkan apa namanya kelengkapan evaluasi, ada berbagai macam yang kami coba sampaikan. Ada strategi, struktur, sistem, share value, skill, style, dan staff. Itu ada beberapa model penilaian evaluasi organisasi. Ada logic model, menguraikan input, aktivitas, output, outcome, dan impact sebagai dasar analisis. Ada EFQM excellent model, ada fokus pada kapabilitas organisasi dan hasil yang berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini kami lebih kepada eh, saya terangkan sedikit nanti terkait dengan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan 20 tahun 2018. Tetapi yang kami fokuskan nanti pada pembahasan ini adalah bagaimana bisnis proses mapping dengan raci metrik. Jadi metode metrik penugasan tanggung jawab tadi sudah disampaikan secara lengkap teori oleh Mbak Vini tentang apa itu RACI matrik, responsibility assignment metric atau RAM sehingga dapat meminimalkan tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas efisiensi organisasi. Jadi untuk menjawab what evaluasi organisasi itu apa organisasi ini eh, kita sampaikan ada beberapa model itu. Lanjut, Mas. Jadi hasil evaluasi organisasi kelembagaan ini diharapkan implikasinya dapat di dalam penyusunan ulang struktur organisasi agar lebih adaptif dan responsif. Jadi diharapkan ketika kita melakukan evaluasi organisasi, maka penyusunan ulang struktur organisasi menjadi lebih adaptif dan responsif. Kemudian kita bisa dengan melakukan evaluasi organisasi atau kelembagaan, eh, tentunya dapat menghasilkan redefinisi visi, misi, nilai organisasi sesuai dinamika eksternal. Jadi penentuan visi misi tidak hanya dilakukan dengan kita wawancara dan seterusnya, tetapi evaluasi organisasi ini juga menjadi tools untuk melakukan semacam apa namanya reevaluasi terhadap visi misi organisasi. Kemudian ada penyempurnaan kebijakan manajemen SDM dan pengembangan kapasitas jadi melalui evaluasi organisasi. Bisa juga kita akan didapatkan apakah kebijakan manajemen SDM saat ini sudah tepat atau belum, pengembangan kapabilitas, dan seterusnya. Kompetensi dan seterusnya juga bisa dilihat dari evaluasi organisasi. Kemudian tentunya digitalisasi proses bisnis, penguatan sistem pengukuran kinerja, dan seterusnya dihasilkan dari evaluasi organisasi ini. Dan terakhir, penguatan mekanisme koordinasi lintas fungsi dan sektor. Jadi pentingnya evaluasi kelembagaan dan organisasi itu akan dapat mengubah hal-hal yang strategis terhadap organisasi dan tata kerja di lingkungan eh, instansi kita atau organisasi kita masing-masing. Lanjut. Nah, kami akan sampaikan terkait dengan evaluasi organisasi berdasarkan Permenpan 20. Ini adalah model salah satu evaluasi kelembagaan. Ini model yang dilakukan oleh Menpan untuk melihat kementerian lembaga, organisasi kementerian lembaga itu dari dimensi struktur dan proses. Nah, apakah dimensi itu sudah efektif, efisien atau belum? Sudah baik atau belum, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Mereka ada menggunakan kuesioner dan pertanyaan terbuka. Jadi ada tolong Mas dibuka yang Permenpan 20 yang halaman 36 ya. Permenpan 20 di Nah, di dalam Permenpan 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan itu ada instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi kelembagaan atau evaluasi organisasi tentunya. Ini yang Menpan model Menpan dari Permenpan 20 tahun lalu. Ada pertanyaan IC dan ada pertanyaan pilihan.
ada pilihan ganda. Nah, pertanyaan di sini pertanyaan terbuka. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan struktur organisasi dan pertanyaan proses organisasi. Kemudian ada itu dijawab semua dan tentunya Menpan meminta evidence. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu didukung dengan eviden-eviden dari dimensi struktur. Kalau evidennya nggak ada, kita menjawab, ya tentunya akan ada nilai-nilai yang berkurang. Ini yang dilakukan oleh Menpan. Kemudian ada pertanyaan pilihan ganda. Lanjut di pertanyaan ganda itu ada lanjut Mas di halaman terus terus. Nah ini pertanyaan IC yang terbuka. Lanjut terus. Lanjut, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan ada evidence. Nah, ini pertanyaan yang ini ada pertanyaan tertutup, dia di scoring dengan skala Likert sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Baik dari dimensi kompleksitas, itu ada diwakili 11 pertanyaan, ada dimensi formalisasi, itu ke bawah, dimensi formalisasi Mas ke bawah terus. Kemudian ada dimensi sentralisasi. Nah, dimensi formalisasi ini diwakili 7 pertanyaan. Kemudian sentralisasi ini diwakili 11 pertanyaan untuk melihat efektivitas efisiensi dari dimensi struktur. Nah, dijawab dengan cara eh, di Sekretariat Jenderal DPD ini, contohnya di kami menentukan tim untuk menjadi peserta FGD untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang kami nilai tim itu memiliki kapasitas pengetahuan dan wawasan atau orang-orang yang kita tunjuk memiliki kapasitas pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang kelembagaan instansi baik dari isi konsep maupun kebijakan. Memiliki kemampuan melakukan analisis organisasi secara tajam, komprehensif, dan sistematis serta mengerti tentang perkembangan kelembagaan organisasi. Jadi orang yang kita tunjuk ini bukan yang kita tentukan itu yang memiliki pemahaman tentang organisasi di Sekjen DPD kemudian menjawab beberapa pertanyaan tertutup ini sehingga eh, jawaban yang itu mendekati mendekati tepat untuk memprofiling organisasi di Sekjen DPD. Kemudian yang dimensi proses ini ada keselarasan, kemudian ada tata kelola atau governance yang ada perbaikan dan peningkatan proses, tentunya diwakili pertanyaan-pertanyaan untuk menggali tentang apakah itu perbaikan proses dan peningkatan proses itu manajemen risikonya seperti apa, kemudian teknologi informasinya di Sekjen DPD seperti apa. Nah, itulah hal-hal pertanyaan yang ditanyakan misalkan ada apakah seluruh di dalam subdimensi kelas keselarasan itu ditanyakan misalkan seluruh sasaran strategi organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi apa tidak. Misalkan dijawab sangat setuju, evidennya apa? Nah, kami sudah melakukan itu dengan baik. Nah, tahapan kalau kita lanjut yang di paparan selanjutnya. Di tahapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan ini ada 4 tahapan dari tadi kalau di Raci Matrix juga punya tahapan. Nah, di dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan juga ada 4 tahapan yaitu persiapan evaluasi kelembagaan itu kemudian dari menyusun proposal menyiapkan tadi hampir sama dengan yang Raci Matrix itu, kemudian pelaksanaan pengumpulan data, pelaksanaan survei ini hampir sama, kemudian pengolahan dan analisis data, tabulasi entry, kemudian laporan evaluasi kelembagaan. Nah, di Sekjen DPD, kami sudah melakukan tahapan-tahapan ini semua, yang kemudian dari menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dihitung berdasarkan Permenpan 20 tahun 2018, maka hasil dari evaluasi kelembagaan Sekjen DPD mendapatkan komposit nilai 88,82. Nah, ini seperti penilaian mandiri begitu dengan berbagai macam instrumen dan menjawab pertanyaan baik IC maupun pertanyaan tertutup tadi, kemudian itu diolah secara statistik dengan eh, hasil kami di komposit 5. Jadi kalau lanjut next Mas. Nah, komposit 5 itu jadi evaluasi kelembagaan Menpan ini akan melihat bagaimana
dimensi struktur dan dimensi proses itu sangat efektif atau dia tergolong tidak baik gitu kira-kira gitu. Kalau di hasilnya dari komposit itu masuk di dalam skornya 0 sampai 20, maka ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dimasukkan di dalam aplikasi di Menpan itu, kemudian hasilnya itu di skornya ada antara 0 sampai 20, maka dia masuk dalam komposit satu. Tetapi kalau dia ketika dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab dan eviden yang kita buktikan itu kemudian peringkat kompositnya itu menjadi peringkat masuk di dalam skornya 81 sampai 100, maka akan masuk di dalam peringkat komposit P5. Nah, alhamdulillahnya DPD RI Setjen DPD RI telah melakukan evaluasi kelembagaan dan masuk di dalam komposit P5. Jadi nilai dimensi struktur yang kompleksitas itu ada 21,02 di DPD. Formalisasi itu skornya 11,61, sentralisasi itu skornya 11,93. Dari dimensi struktur totalnya 44,56, kemudian dimensi eh, prosesnya ada alignment, ada governance and compliance, ada perbaikan dan peningkatan proses, manajemen resiko, teknologi organisasi. Nah, kita skornya 44,26. Jadi di total kita skor 88,82 masuk di dalam komposit P5. Nah, kalau kita lihat sebentar masuk masih di situ. Nah, dari hasil evaluasi kelembagaan itu, kalau dilihat dari bisa dimunculkan dengan atau dibaca data itu melalui grafik radar ini. Jadi untuk menganalisis secara lebih mendalam hasil perhitungan kuesioner dapat disajikan dalam bentuk grafik radar akan lebih mudah melihatnya dari sisi kompleksitas seperti jaring laba-laba begitu, yang Spiderman itu, yang semakin dia ke atas itu nilainya semakin tinggi, semakin mendekati ideal, semakin dimensi struktur dan dimensi prosesnya semakin ideal. Kalau nilainya itu semakin kecil, yang tadi masuk di dalam komposit satu misalkan atau dua, maka grafik radarnya dia semakin yang mengecil itu. Nah itu dari sekilas evaluasi kelembagaan atau organisasi menggunakan metode Permenpan 20 tahun 2018. Lanjut, nah saya DPD eh, memilih menggunakan model RACI ini. Ini model kuantitatif yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan apakah suatu organisasi ini kotaknya kebanyakan atau kotaknya sudah tepat, kotak organisasi ini bisa dilihat dengan menggunakan RACI ini. Nah, ke apa kelebihan gitu. Tentunya metode-metode yang lain ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Nah, kami lebih memilih RACI ini karena kami sudah memiliki peta proses bisnis. Dalam menggunakan metode RACI ini, tentunya ada persyaratan-persyaratan sebelum suatu organisasi untuk melakukan model ini. Syaratnya syarat untuk menggunakan RACI ini tentunya organisasi Bapak Ibu perlu menyusun peta proses bisnis berdasarkan Permenpan 19 tahun 19 tahun 2018 kira-kira itu. Jadi kami lanjut Mas, tadi di dalam evaluasi kelembagaan selain adanya aturan-aturan, nah kami juga akan menyampaikan bagaimana RACI ini atau proses bisnis dengan RACI ini di Sekretariat Jenderal DPD RI. Nah, beruntungnya di Sekjen DPD RI ini telah dibantu oleh Pak Martinus Tukiran dan tim di JJG untuk menyusun peta proses bisnis, dan kami selain kami menentukan visi misi, kami sudah memiliki visi misi tugas fungsi organisasi dan tata kerjanya jika sudah punya, tentunya eh, tools manajemen yang dibutuhkan tidak hanya struktur, kami perlu menyusun peta proses bisnis. Nah, di Sekjen DPD
tools manajerial itu lumayan komplit. Jadi dari tugas fungsi organisasi tata kerja kita, dari perpresnya sudah ada, kemudian dari persesjennya sudah ada, sampai kepada renstra dan seterusnya, dan proses bisnis kami memiliki. Nah, hal-hal yang terkait dengan instrumen manajemen di dalam organisasi inilah yang penting Bapak Ibu miliki sebagai alat untuk menerapkan RACI. Lanjut. Nah, struktur kita di Sekjen DPD ada ada tiga eselon satu, Sesjen, kemudian Deputi Administrasi, Deputi Persidangan. Di bawah Deputi ada Inspektorat, eselon 2, Deputi Administrasi ada 5 biro di bawahnya, Deputi Persidangan ada 3 biro dan 2 pusat. Kemudian di bawahnya masih ada bagian-bagian gitu. Kemudian lanjut. Nah, dasar hukum ini penting. Selain melakukan evaluasi organisasi menggunakan Permenpan 20, kemudian dengan proses bina raci, dasar hukum terkait dengan organisasi dan tata kerja, karena ini menjadi panduan kita teman-teman Ortala bagian organisasi untuk melakukan evaluasi. Tidak semudah kita mengubah tempat kotak itu di bawah biro atau di bawah deputi karena sudah istilahnya dikunci dari perpres misalkan. Nah, ini perlu menjadi apa namanya ketika melakukan evaluasi, menjadi catatan ketika melakukan evaluasi organisasi. Lanjut, ini sejarah kami melakukan evaluasi kelembagaan dari tahun 2005 sampai saat ini. Jadi dari 2005 ada Perpres 51, kemudian ada turunannya Persesjennya 2008, 2011, 2012, kemudian kita rubah lagi, kita lakukan evaluasi kelembagaan lagi, 2017, kemudian muncul Perpres eh, baru di Perpres 17, kemudian lanjut Mas. Kemudian di tahun 2017 ada Persesjen menindaklanjuti dari Perpres 17. Kemudian di 2018 berubah lagi. Dinamika perubahan organisasi di Sekjen DPD sangat dinamis karena organisasi di Sekjen DPD merupakan organisasi yang mendukung DPD secara kelembagaan politik begitu. Maka perubahan-perubahan itu menjadi sangat cepat. Nah, kemudian di 2019 kami telah menyusun peta proses bisnis yang tadi kami sampaikan dibantu oleh Pak Martinus Tukiran dan CCG. Kami sudah memiliki peta proses bisnis 2019. Nah, ini awal mula uh, memudahkan kami di dalam melakukan evaluasi kelembagaan dengan berbagai macam. Tidak hanya dari 2019 ketika kita punya peta proses bisnis ini, tools ini tidak hanya dipakai untuk evaluasi organisasi, tetapi juga untuk apa penentuan standar kompetensi dan seterusnya. Kemudian tadi untuk peningkatan kapasitas SDM, untuk analisis yang lain akan bisa digunakan tidak hanya untuk organisasi saja, tidak hanya menyusun. Kemudian ada SPBE, arsitektur SPBE dan seterusnya. Peta proses bisnis ini sangat penting. Lanjut. Nah, ketika Sekjen DPD mengubah Perpres yang terakhir itu Peraturan Presiden tahun 2026, tahun 2002, Perpres nomor 26 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden 17 2017 yang mendasari organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, maka kami perlu menyusun Persesjen organisasi dan tata kerja Sekjen DPD yang bagaimana kami melihat organisasi ini perlu kita susun dengan kriteria-kriteria organisasi seperti satu, mampu merespon perubahan dinamika eksternal maupun perubahan dinamika internal. Kemudian dua, meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan efisiensi, kemudian mudah dalam melaksanakan rencana strategis, kemudian proses bisnis Setjen itu lebih efisien dan efektif, mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, mudah mewujudkan visi misi Sekjen DPD. Nah, hal-hal ini yang perlu kami mencoba merumuskan organisasi dan tata kerja Sekjen DPD RI. Lanjut. Nah,
Tadi yang kami sampaikan berdasarkan Permen 19 tahun 2018, Sekjen DPD telah menyusun peta proses bisnis yang dituangkan di dalam Persejen nomor 3 tahun 2019. Nah, Sekjen DPD merumuskan peta proses bisnis, ketemu kesepakatan ada 11 urusan, 11 proses, bagaimana Sekjen DPD RI memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada kewenangan DPD RI secara kelembagaan maupun anggota. Ada 11 proses, nanti akan kami jelaskan. Kemudian ketemu juga disepakati ada peta subproses terdiri dari 49 subproses. Kemudian ada peta relasinya 11, ada peta lintas fungsinya 90. Hal ini, proses bisnis ini penting untuk melakukan atau untuk mengidentifikasi urusan-urusan apa, urusan utama seperti apa di sajian DPD, urusan yang menjadi pendukung apa saja, urusan yang menjadi urusan sumber daya apa saja, kita sudah berhasil memetakan proses bisnis. Lanjut. Nah, ini betapa rumitnya kita menyusun lintasan-lintasan koordinasi, lintasan-lintasan proses yang dilakukan oleh Sekjen DPD ketika memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada Dewan Perwakilan Daerah. Di ada agak dibesarin, Mas. Jadi ada 11 proses tadi yang kami sampaikan di Zoom. Nah, ada 11 proses. 11 proses itu dari proses utama kita ada 4. Ada pengelolaan fungsi legislasi, pengelolaan fungsi representasi, pengelolaan fungsi pengawasan, dan pengelolaan persidangan. Ini yang disebut dengan proses utama di Sekjen DPD memberikan dukungan kepada anggota dan lembaga. Kemudian proses yang layer keduanya itu proses pendukung apa saja. Di situ ada layanan hukum, ada pengelolaan data dan sistem informasi dengan kode DPD 06, kemudian DPD 07-nya yaitu pengelolaan informasi publikasi dan keprotokolan, ini fungsi pendukungnya. Kemudian fungsi sumber dayanya, itu ada DPD 08 sampai DPD 11. Apa saja? Di situ ada pengelolaan SDM dan organisasi, ada pengelolaan program anggaran dan kinerja, layanan umum, dan pengelolaan sistem pengelolaan pengendalian Sekjen DPD. Nah, 11 proses inilah yang perlu dirumuskan di organisasi Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan di dalam mengidentifikasi apa urusan sebenarnya. Nah, hal ini juga bisa dipakai untuk melihat kompetensi apa yang dibutuhkan oleh Sekjen DPD dan seterusnya. Juga bisa untuk melihat arsitektur SPBE seperti apa. Inilah jeroannya apa namanya mesin struktur organisasi mesinnya. Nah, mesin itu melakukan apa? Nah, ini proses-prosesnya. Ini kami jelaskan secara detail. Lanjut, Mas. Nah, ada lintasan-lintasan di dalam sebelumnya, Mas. Nah, ada lintasan-lintasan. Jadi tadi yang terlihat di proses utama, kemudian yang di tengah itu proses pendukung, dan yang di bawah itu adalah proses sumber daya. Nah, di proses utama itu yang terlibat unit organisasi mana itu juga sudah dipetakan. Ada peta relasi namanya. Misalkan untuk di proses dukungan persidangan itu siapa saja yang terlibat, ada Biro Persidangan satu, unit organisasi eselon 2-nya, ada Biro Persidangan 2, ada Setpim, ada Biro Sekretariat Pimpinan, ada Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, ada Biro Organisasi dan Keanggotaan Kepegawaian, ada Biro Perencanaan, ada Biro Protokol, ada Biro Umum, ada Kantor Daerah. Di dalam pengelolaan persidangan, eh, peta proses pengelolaan persidangan, itulah organisasi-organisasi yang terlibat. Nanti di pengelolaan legislasi berbeda lagi yang terlibat. Nanti di dalam proses layanan hukum berbeda lagi. Nanti eh, di proses-proses yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia berbeda lagi apa namanya unit organisasi eselon 2 yang terlibat. Kemudian kami sudah memetakan ini untuk menjadi peta relasi yang jumlah peta relasi itu 11 proses kami sudah petakan. Lanjut, kemudian dari peta proses itu kemudian kalau di dalamnya ada peta subproses, kemudian ada peta lintasan lintas fungsinya, kami sudah memetakan juga secara detail berdasarkan peta proses bisnis tersebut. Lanjut. Nah, inilah peta subproses. Ini di gedein Mas di Zoom.
Ini ada identifikasi dari kita menyusun proses bisnis ini, ada judul subprosesnya, kemudian yang hitam itu ada judul cross functional map-nya, kemudian ada kode SOP. Nah, ini sampai ke SOP. Jadi sebelum menyusun SOP tentunya perlu menyusun proses bisnis ini, karena ini menjadi cantolan atau menjadi rujukan. SOP itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peta proses bisnis. Nah, kami dari judul subproses ini, misalkan kalau ini diperbesar, contohnya di DPD 01 fungsi legislasi subprosesnya apa? Ada pengelolaan kegiatan penyusunan terkait prolegnas. Itu subproses DPD 01. Kemudian ada pengelolaan perancangan undang-undang. Kemudian pengelolaan penyusunan pandangan dan pertimbangan DPD sampai ke yang subproses yang di fungsi legislasi adalah pengelolaan dukungan pertimbangan APBN. Nah, ini proses-proses dan subproses di Sekjen DPD, kalau ini dibaca secara lengkap akan memakan waktu. Ini kami lanjut lanjut aja Mas, sampai kami lihatkan proses yang sampai yang 11 saja. Jadi dari yang satu, kemudian yang di 11 ini pengelolaan sistem pengawasan dan pengendalian sistem Sekjen DPD. Nah, ini terkait dengan inspektorat tentunya. Ini ada pengendalian internal, ada pengawasan internal, subprosesnya, ada koordinasi APIP dengan pengawas eksternal, ada koordinasi APIP dengan pengawas eksternal, dan pengelolaan reformasi birokrasi. Ada beberapa proses-proses dan subproses yang perlu dipetakan sampai kita punya 90 eh, cross functional map atau CFM-nya, lintas fungsinya ada 90, 11 ada 11 peta proses, ada subprosesnya ada 50, kemudian ada 90 CFM. Nah, ini penting kita mapping gitu atau kita petakan itu, kemudian implementasinya kepada RACI seperti ini. Jadi kalau ini di zoom lagi, Mas. Jadi dengan RACI tadi responsible, kemudian ada accountable, kemudian consult dan inform itu ditentukan. Misalkan kita lihat dari judul CFM yang tadi kami sudah susun itu nah itu ada penyusunan bisnis proses. Nah, siapa yang menjadi tanggung jawab? Ini ternyata di Biro OKK. Untuk yang proses bisnis itu ada di Biro Organisasi Keuangan Kepegawaian. Kemudian evaluasi penerapan peta proses bisnis dan SOP ada di Biro Organisasi itu yang menjadi responsibelnya. Kemudian penyusunan Renstra ada di Biro Perencanaan Keuangan sebagai penanggung jawabnya. Kemudian penyusunan anggaran itu menjadi R. Nah, kemudian itu ke paling bawah itu dijumlah dalam proses-proses CFM-nya itu, kemudian dijumlah ada berapa yang di Biro OKK menjadi responsibelnya ada 24 tuh itu. Kelihatan ada 24. Kemudian yang di biro yang selanjutnya yang R saja kita hitung ada 15 gitu. Misalkan yang di 15 itu apa Mas di atasnya? 15 itu di biro perencanaan yang R misalkan ada 9 nih. Yang Biro RenQ itu ada 9, Biro OKK 24 tanggung jawabnya. Nah, ini menjadi terhitung secara kuantitatif bagaimana kotak di dalam eselon 2 itu memiliki tanggung jawab yang beragam. Nah, kemudian ini direkap dan dilakukan pendekatan statistik untuk melihat batas atas dan batas bawah untuk menentukan tanggung jawab itu dalam kotak unit eselon 2 itu apakah terlalu tinggi responsibelnya atau tanggung jawab itu, atau dia sangat sedikit tanggung jawabnya. Ini bukan Baik, penghitungan ABK, tetapi ini lebih ke responsibel karena ini di eselon 2. Jadi, baik. Izin Pak Nova, waktunya ya. tinggal 3 menit lagi Pak, izin Pak. Oh, siap. Jadi kami agak percepat. Ini kemudian dari RACI ini, dari eh, di Setjen DPD kelihatan bahwa inspektorat itu ada 10 responsibel, kemudian Biro OKK 24, kemudian Biro Perencanaan 9, dan di Pusat Kajian Daerah 3. Ini kalau batas atasnya itu cuma 14,65, batas bawahnya 2, itu berarti sebenarnya semua di Biro Pusat Inspektorat di Setjen DPD masuk dalam kategori
masih aman. Tidak ada yang di bawah 2, tetapi banyak yang di atas 14. Yang tentunya di 24 di Biro OKK ini terlalu banyak tanggung jawabnya. Nah, ini perlu di re-engineering. Lanjut. Nah, ini di engineering ini bisa dengan berbagai macam. Apakah itu digabungkan menjadi satu CFM, kemudian digabungkan menjadi atau fungsi terkait Ortala digabungkan menjadi Biro Perencanaan, atau digabungkan menjadi satu CFM atau responsible terkait dengan poliklinik. Ini dari dari melihat apa namanya, dari melihat hasil dari analisis RACI ini kemudian digabungkan, ada beberapa penggabungan. Bisa menggabungkan beberapa CFM, memindahkan CFM atau mengurangi CFM yang tidak perlu, menambahkan CFM baru. Ini kemudian re-engineering seperti itu. Hal itu tentunya revitalisasi organisasi DPD dengan metode proses bisnis dan RACI matrik tersebut akan menghasilkan re-engineering UNOR atau unit organisasi, kota organisasi yang lebih efektif, efisien dan tidak tumpang tindih. Itu bisa penambahan kota, dasarnya adalah penghitungan dari raci tersebut. Bisa pengurangan kota atau penggabungan kota atau pemindahan kota fungsi atau penyederhanaan. Jadi tidak hanya kira-kira begitu, oh ini dikira-kira ini, tetapi ini lebih kepada pendekatan kuantitatif. Jadi kesimpulan, jadi pas mungkin 3 menit ini kami sampaikan bahwa di Sekjen DPD dengan metodologi RACI kami melakukan revitalisasi organisasi. Selain itu, penyusunan peta proses bisnis, subproses dan peta relasi, identifikasi dan penyusunan cross-functional map yang tadi kami sampaikan, identifikasi dan analisis RACI untuk menyusun rekomendasi perbaikan struktur organisasi. Nah, metode kualitatif kami juga melakukan apa namanya, analisis terkait dengan organisasi dan tata kerja, baik analisis praktek empirik, benchmark dan best practice kami lakukan. Selain itu ada analisis kebutuhan melalui studi dokumen interview dan metode expert judgment. Nah, kami bekerja sama dengan Pak Martinus dan JCG untuk bagaimana membaca atau kemudian menganalisis organisasi dan melakukan revitalisasi. Kemudian ada analisis peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini penting. Jadi pendekatan kami mudah-mudahan menghasilkan desain kelembagaan atau organisasi yang mampu meningkatkan kinerja organisasi. Jadi proses bisnis yang tepat dan seimbang, organisasi yang dapat meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi, menjadi minimal tumpang tindih, kemudian organisasi yang lebih lincah lagi merespon perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dan tentunya didapatkan organisasi tata kerja yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Nah, di dalam evaluasi organisasi yang tepat tentunya akan didapatkan OTK yang mampu merespon perubahan dinamika eksternal maupun perubahan dinamika internal. Jadi menjadi organisasi yang prima, berkualitas, yang mudah meningkatkan performa dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, demikian paparan kami terkait dengan sharing session evaluasi organisasi berdasarkan proses bisnis dan raci metrik. Mbak Winnie dan juga Pak Nova, di sini sudah ada pertanyaan ini dari Pak Indra Mulyana. Pertanyaan kepada Sekjen DPD RI. Pertanyaannya adalah kendala apa yang dihadapi dalam melakukan evaluasi organisasi di Sekjen DPD RI menggunakan Ranci Matrix dan Permenpan nomor 20 tahun 2018. Baik, kami persilakan Pak Nova. Baik, tentunya ini sebenarnya pendekatan yang berbeda. Kalau yang Permenpan 20 tahun 2018 ini lebih sebenarnya Menpan, Menpan untuk menilai kementerian lembaga, kira-kira gitu. Bagaimana Menpan untuk menilai kementerian lembaga. Agak eksternal sebenarnya ini, dan lebih ini walaupun seolah-olah kuantitatif, tapi sebenarnya ini kualitatif gitu. Hanya untuk melihat proses, dimensi struktur dan proses organisasi kementerian lembaga itu seperti apa. Menpan, Menpan pengen peta itu gitu. Jadi, tetapi untuk internal ini kita agak agak kurang bisa menerapkan menurut kami ya, untuk yang Permenpan 20 ini dibandingkan dengan eh, metode yang proses bisnis dan racimatrik. Kalau proses bisnis dan racimatrik itu memang internal kita itu bisa melihat secara objektif gitu, objektif, dan itu lebih ke kuantitatif. Nah, kendalanya adalah yang pertama memang
Matrik itu tadi saya sampaikan harus ada persyaratan penyusunan setiap organisasi menurut saya penting untuk memiliki dan menyusun peta proses bisnis ya ini menjadi kendala. Kalau belum memiliki akan sulit untuk membuat atau menerapkan matriknya. Jadi perlu penyusunan peta proses bisnis. Dan peta proses bisnis ini tidak asal-asalan dibikin, yang penting ada tidak, tetapi memang kemudian bisa merepresentasikan proses-proses apa yang ada di organisasi tersebut. Kalau kita kira-kira di Sekjen DPD yang 11 proses itu agak mendekati kira-kira ketika kita strukturnya ada sekjen, deputi, biro-biro dan seterusnya, itu kerjaannya apa saja itu sudah tergambar di dalam 11 proses itu gitu. Tetapi tentunya itu akan berkembang kalau misalkan ada proses-proses yang baru yang belum teridentifikasi akan kami evaluasi itu. Tetapi secara umum 11 proses itu yang menjadi penting untuk disusun. Nah, ketika menyusun proses bisnis itu ini sangat sulit, tidak semua kementerian bisa berhasil gitu karena ini butuh kesepakatan-kesepakatan di dalam menyusun peta proses bisnis diperlukan kesepakatan-kesepakatan. Itu satu kendalanya menyusun peta proses bisnis tidak semudah itu Ferguso katanya gitu. Tidak semudah itu. Jadi ini agak sulit perlu perlu kesepakatannya. Kemudian setelah kita memiliki peta proses bisnis, subproses, CFM dan seterusnya, nah kemudian kita hitung dengan pendekatan itu ada kendalanya ketika kita ada 10 eselon 2 satu inspektorat gitu. Ada 11 eselon 2 di kita. Nah, ketika hasil dari penghitungan itu kecil, nah ini menjadi masalah di kepala biro atau itu loh. Karena merasa ego sektoralnya sangat tinggi. Kendala itu menjadi, wah saya nggak kok tiga ngitungnya gimana? Ini bener nggak ya gitu. Kita akan berargumentasi di dalam itu. Ada yang tadi kalau kita ngelihat Mas kalau bisa sedikit di apa dilihat di slide yang tadi di jumlah-jumlah tadi itu ada jumlahnya bervariasi di jumlah ada nah ini ada 10 14 9 7 5 7 10 13 3 3 3. Nah, yang di 3 3 ini kepala bironya mohon maaf gitu kepala bironya protes gitu. Kok saya tiga, kok ini 24. Nah, ini jadi kayak semacam apa namanya eh, karena mungkin biro OKK yang menghitung ini digedein ya gitu-gitu. Jadi ini yang menjadi kendala. Padahal tidak. Ini benar-benar objektif dan tadi kami lihatkan ada penghitungan-penghitungan yang secara kuantitatif ya memang seperti itu berdasarkan sub proses dan CFM tadi sudah terlihat responsibelnya tentang terkait dengan biru atau unit kerjanya sebanyak itu gitu. Jadi kita tidak mengada-ada, tetapi itu diprotes oleh kepala biro masing-masing yang nilainya terlihat kecil. Padahal ini tidak menjadi masalah. Ini sudah benar. Ketika di Pusperjakum dan Puskada, karena dia memberikan dukungan keahlian, dia memang fokus di dalam keahlian kajian hanya itu saja memang, tetapi dia mendalam gitu. Sementara yang administrasi, dia tidak mendalam, tapi memang banyak tanggung jawabnya. Kami melihat ini potret yang objektif, tetapi ketika itu disampaikan kepada kepala biro, merasa bahwa yang kecil itu, nilai kecil itu menjadi nggak punya kerjaan. Tidak padahal gitu. Ini yang menjadi kendala. Demikian Mbak Nia. Dan Mas siapa tadi ya yang menanya? Pak Indra ya, Pak Pak Indra. Indra, baik. Ya. Pak Indra ada tanggapan? Boleh dihidupkan audionya jika berkenan, Pak Indra Mulyana. Baik, sepertinya tidak ada tanggapan, Pak. Terima kasih. Mbak Winnie, ada yang ditambahkan? Jika ada yang ditambahkan Ya, terkait aku pertanyaan Bapak. dari ya kalau ingin menambahkan mungkin kalau selain dari yang hasil yang disampaikan oleh Pak Nova terkait ketika kita memunculkan hasilnya, apakah ada yang istilahnya ada yang protes kenapa terlihat ini hanya tiga, padahal kerjaannya itu lebih mendalam, sedangkan misal kalau di Biro OKK memang banyak tapi sifatnya administrasi, karena memang di sini kita melihatnya beban tanggung jawab bukan workload. Berbeda sekali ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara workload memang kita berbicara terkait eh,
jumlah pekerjaan, waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita berbicara terkait RACI, memang kita berbicaranya beban tanggung jawab yang kita hasilkan atau kita identifikasi dari CFM itu sendiri. Mungkin kurang lebih itu saja, Mbak Nia, tambahan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Winnie. Nah, sekarang sudah ada yang raise hand di sini. Yang pertama tadi Pak Fauzi ya, dari bagian Ortala Cilacap. Kami silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. sore. Mohon izin Bapak Nova, mohon izin Ibu Winnie, dan mohon izin Mbak Nia juga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi dan tema kali ini sangat luar biasa, gitu, Mbak sama Bapak. Karena saya seiring tiap bulannya selalu mengikuti ya. Ini tema kali ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait evaluasi organisasi berdasarkan peta proses bisnis dengan Raci Matrik. Mungkin ini bukan hal yang baru lagi nih terkait evaluasi organisasi. Kalau kita berbicara ketentuan yang disampaikan tadi oleh Bapak Nova, bahwasanya banyak metode yang dilakukan dalam melakukan evaluasi organisasi. Salah satunya adalah Permen RB nomor 20 tahun 2018 terkait monitoring dan evaluasi kelembagaan. Karena kalau kita melihat motif kelembagaan itu kan terdiri dari dimensi struktur dan proses ya Pak. Yang dalam artian outputnya dia hanya sifatnya ada kualitatif. Sehingga pada saat kami melakukan evaluasi kelembagaan atau organisasi belum dapat dipertimbangkan untuk dilakukan evaluasi seperti itu. Jadi masih kurang akurat atau kuat seperti itu. Nah, kalau kita berbicara di Permendagri 99 tahun 2018 Bapak terkait pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, di pasal 16 itu dijelaskan. Jadi pengendalian penataan perangkat daerah itu dilakukan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan serta evaluasi. Nah, kalau kita fokus kepada evaluasinya itu dilakukan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari sebuah organisasi. Nah, di lampiran terakhir itu di Permendagri 99 bahwasannya evaluasi perangkat daerah itu kan dilakukan 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Nah, nantinya Pemda melakukan penataan baik pembentukan sebuah struktur organisasi dianggap produktif atau efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon 4 itu mencapai angka 66%, itu dikatakan produktif, dan apabila durasi pelaksanaan tugas di leveling eselon 4 itu kurang dari 50%, maka dianggap tidak produktif dan efisiensi dan perlu dilakukan evaluasi. Nah, ini masih menjadi PR kami pemerintah daerah menggunakan metode ini, Bapak. Masih menjadi PR sendiri bagaimana formulasi yang dipakai di Permendagri 99 tahun 2018. Nah, Raci Matrik ini merupakan sebuah terobosan atau metode yang mungkin nanti ke depannya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan Raci Matrik untuk melakukan evaluasi perangkat daerah. Nah, kalau melihat Raci Matrik, saya sebelum berbicara toolsnya adalah Raci Matrik, dokumen atau bahannya itu kan berangkat dari CFM, ya, Mbak. CFM itu dari penyusunan peta proses bisnis. Nah, selama ini peta proses bisnis yang ada diatur di dalam Permen PAN 19 tahun 2018 terkait peta proses bisnis itu kan masih menggunakan notasi standar ya, masih menggunakan flowchart yang dimana standarisasi flowchart ini belum terlalu baku dan bersifat seragam serta rentang kendalinya agak lebar. Seperti itu. Sehingga dalam penentuan CFM kami di daerah itu sering lewat gitu ya. Dikatakan sering tidak efektif dalam penyusunan CFM-nya. Nah, mungkin nanti ke depannya dikembangkan menggunakan BPMN, Business Process Modeling Annotation, Mbak. Menggunakan SPAC atau menggunakan Bizagi Modeler. Dan itu udah menggunakan tools yang sangat luar biasa dalam artian nanti penentuan CFM-nya tepat dan akurat dan sebagai kajian ilmiah kami dalam menentukan evaluasi perangkat daerah. Namun izin tanggapannya terkait strategi apa yang kiranya dalam penyusunan peta proses bisnis itu menggunakan business process modeling annotation, dan metode apa yang selain digunakan selain Raci Matrik dalam melakukan evaluasi kelembagaan, sehingga kami di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap selain mandatori Perpres 139 dan Perpres 140 terkait organisasi Kementerian Negara dan juga mandat dari masing-masing Permendagri yang mengatur secara rigid tugas dan fungsi beberapa kementerian atau urusan pemerintahan yang membidangi itu seperti apa? Mohon izin petunjuknya. Terima kasih. Oke, baik. Kami silakan Pak Novo untuk memberikan tanggapan. Baik, baik. Untuk Mas Fauzi, memang tadi kami sampaikan terkait dengan penyusunan peta proses bisnis ini
yang saya bilang tidak semudah itu Ferguson itu memang sulit gitu. Jadi maka untuk itu kami waktu itu bekerja sama dengan Pak Martinus untuk menentukan proses bisnis gitu. Karena kami sebelumnya kami mencoba sendiri, mencoba menerjemahkan Permenpan 19 tahun 2018 itu terkait dengan penyusunan peta proses bisnis, kita kesulitan. Jadi jadi perlu eh, expert gitu, perlu ahli yang membimbing dan membantu di dalam penyusunan peta proses bisnis. Karena bisa jadi ketika kita melakukan langkah-langkah penyusunan peta proses bisnis itu ada beberapa yang kita memang tidak mengetahui dan itu menjadi salah. Tapi ketika kita ada expert itu akan menjadi lebih lebih mudah. Itu yang pertama. Jadi perlu perlu pendampingan itu. Kemudian tadi kami sampaikan ada beberapa model sebenarnya untuk melakukan evaluasi. Jadi tidak hanya Racimetric tetapi juga ada model McKinsey, kemudian ada beberapa balance scorecard dan seterusnya. Tetapi ini tergantung dari kebutuhan. Jadi model-model itu jadi semacam kita memiliki alat apa bengkel di rumah, tetapi apakah kita mau menggunakan untuk mobil yang rusak atau AC yang rusak gitu. Sama-sama menggunakan tang, tetapi apakah itu mau digunakan? Nah, itu model-model itu tergantung dari model-model pendekatan apa evaluasi kelembagaan itu. Kalau misalkan kita mau melihat secara kualitatif dimensi struktur dan dimensi organisasi, nah, maka kita gunakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan 20 tahun 2018 gitu. Tetapi ketika kita mau pengen melihat lebih ke kuantitatif gitu, melihat ke kuantitatif dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu dan secara statistik. Nah, kita memilih menggunakan Racimatrix. Itu yang kami bukan berarti bahwa oh balance scorecard itu tidak bisa digunakan atau tidak, tidak. Tergantung dari kita mau pengen pengen apa gitu. Kalau pengen organisasi yang seperti apa dan seterusnya itu metode-metode itu akan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian Mas Fauzi. Baik, terima kasih Pak Nova. Bagaimana Mas Fauzi, ada tanggapan? Oke, mungkin sedikit aja Mbak. Untuk mungkin sharing session selanjutnya mungkin saran saja penyusunan peta proyek bisnis menggunakan BPMN Mbak. Itu aja. Oke, mantap. Terima kasih. Panitia, teman-teman mau dicatat ya. Sudah ada usulan menarik nih dari Mas Fauzi.